Dalam sidang akhir masa jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat 25 September lalu, MPR mengumumkan akan menghapus nama Soeharto dari pasal 4 Ketetapan MPR atau TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Ketua MPR Bambang Susatyo mengatakan, pencabutan nama Soeharto dinyatakan telah selesai karena yang bersangkutan telah meninggal. Padahal TAP MPR itu lahir sebagai pintu masuk untuk mengusut kekayaan Soeharto yang diduga bersumber dari korupsi. Toh, pada waktu itu, setelah ada TAP MPR pun, pengusutan kasus korupsi dan sumber kekayaan Soeharto menghadapi banyak kendala. Bagaimana sebetulnya perjalanan pengusutan harta kekayaan dan kasus korupsi Soeharto? Dan inilah putar balik. Lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998 diikuti masifnya demonstrasi mahasiswa untuk menuntut agenda reformasi. Salah satu tuntutan itu adalah meminta laporan pertanggungjawaban Soeharto yang tak pernah diotak-atik oleh anggota DPR MPR selama 32 tahun. Publik pun terus menekan Presiden pengganti Soeharto, Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie, untuk mengusut kekayaan Soeharto. Tuntutan permintaan mahasiswa pada 1998 sempat mendapat penolakan dari fraksi Karya Pembangunan dan fraksi ABRI yang ingin mempertahankan status quo. Meski begitu, tekanan dari mahasiswa dan publik akhirnya melahirkan Ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 13 November 1998. Ketetapan MPR tersebut juga dikenal sebagai TAP MPR tentang Soeharto. Karena pada pasal 4 ketetapan itu secara eksplisit disebutkan, upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya, maupun pihak swasta atau konglomerat, termasuk mantan Presiden Soeharto, dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia. Saat tuntutan mengusut kekayaan Soeharto menguat, Kejaksaan Agung sebetulnya bergerak cepat mengusut kekayaan Soeharto. Inisiatifnya muncul dari Jaksa Agung Sujono Hanafiah Atmanegoro. Ia membentuk tim pengusut kekayaan Soeharto dan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP melakukan audit hukum. Pada Juni 1998, atau 1 bulan setelah Soeharto lengser, tim pengusut kekayaan Soeharto bentukan Sujono menyerahkan hasil temuan penyelidikan terhadap 7 yayasan milik Soeharto dan keluarganya. Sujono melaporkan, tidak semua yayasan itu bergerak di bidang sosial sesuai dengan anggaran dasarnya. Banyak yang menyimpang, ujar Sujono kepada Tempo. Seperti dikutip dari artikel berjudul Komisi Dibentuk, Soeharto Melempar Truf, edisi 7 Desember 1998. Dari laporan itu, ada temuan lain yang lebih menghebohkan. 84% dana Yayasan Super Semar mengalir secara tidak sah ke berbagai perusahaan milik keluarga Cendana. Yayasan Super Semar adalah organisasi nirlaba yang didirikan oleh Soeharto pada 16 Mei 1974. Yayasan ini didirikan untuk membantu dunia pendidikan di Indonesia dengan memberikan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa yang berbakat, namun tidak mampu membiayai pendidikannya. Lewat temuan itu, Sujono yakin punya cukup bahan untuk meneruskan pemeriksaan korupsi Soeharto ke tahap penyidikan. Sujono menyerahkan laporan itu kepada Presiden Habibie dan Kepala Badan Pembinaan Hukum ABRI, Andi Muhammad Galib. Sujono menyerahkan laporan itu pada pukul 10 pagi di hari Senin 15 Juni 1998. Hanya berselang beberapa jam, pada pukul 3 sorenya, Habibie mengumumkan mencopot Sujono sebagai Jaksa Agung. Posisinya langsung digantikan Andi Galib. Dalam wawancara khusus dengan Tempo, Sujono mengaku sempat kecewa karena dicopot dari jabatannya oleh Presiden Habibie. Waktu itu, Sujono bercita-cita mengawal reformasi. Dalam ceritanya kepada Tempo, Sujono bahkan tak tahu dia akan dicopot hari itu juga. Ketika dipanggil ke istana pada Senin sore 15 Juni 1998, Habibie hanya mengucapkan terima kasih atas bantuan Sujono dan akan memindahkannya ke Eropa Barat. Habibie juga sempat menjanjikan akan memberi penghargaan Bintang Adi Pratama. Tapi Sujono menolak kedua tawaran itu. Lalu, bagaimana kelanjutan pengusutan harta Soeharto di tangan Andi Galib?
Sebelum masuk ke cerita soal itu, kita bahas dulu soal kekayaan Soeharto yang pernah dilaporkan sejumlah media massa internasional maupun dalam negeri. Pada 98 misalnya, majalah Forbes New York pernah menaksir kekayaan Soeharto mencapai 4 miliar US dollar atau sekitar 36 triliun rupiah. Dengan jumlah itu, Soeharto pun menempati urutan ke-84 dalam daftar orang kaya sejagat. Ada pula harian Swiss, Der Bund, dan Tages & Zeiger yang menduga justru nilai kekayaan Soeharto mencapai 40 miliar US dollar. Di dalam negeri, bisnis Indonesia menaksir kekayaan Soeharto mencapai 200 triliun rupiah. Sebagai perbandingan, anggaran pendapatan negara kita di tahun 98-99 saja besarnya 215 triliun rupiah. Kalau taksiran bisnis Indonesia benar, artinya kekayaan Soeharto hampir sama dengan pendapatan negara. Kita kembali ke kisah pengusutan kekayaan Soeharto. Di tangan Jaksa Agung Andi Galip, upaya mengusut kekayaan Soeharto sebetulnya tetap berjalan. Bahkan, pada 21 September 98, Andi Galip berkunjung ke Jalan Cendana untuk mengklarifikasi kekayaan Soeharto. Tapi, temuan kejaksaan justru membuat publik mempertanyakan keseriusan lembaga ini mengusut kekayaan Soeharto. Pada Oktober 98, Andi Galip mengumumkan dari hasil penelitian kejaksaan, jumlah kekayaan Soeharto hanyalah sebesar 21 miliar rupiah. Duit itu disimpan di 10 bank di dalam negeri. Dana itu, kata Jaksa Agung, berbentuk tabungan dan deposito. Sedangkan, jumlah dana milik berbagai yayasan yang diketuai Soeharto tercatat mencapai 4,4 triliun rupiah. Andi Galip juga tak transparan saat mengumumkan temuan itu. Ia enggan menjelaskan dari mana sumber duit Soeharto, termasuk kemungkinan adanya rekening bank lain yang juga atas nama Soeharto. Tak cuma itu, rupanya proses pemeriksaan oleh kejaksaan belum berupa aksi hukum. Waktu itu Jaksa Agung masih harus melapor kepada Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan Hartarto. Laporan Jaksa Agung itu juga janggal. Banyak yang menduga nilai tabungan Soeharto itu seolah-olah disesuaikan dengan simpanan gaji Soeharto selama 32 tahun menjadi presiden. Sejak awal menjabat sampai tahun 1993, gaji presiden hanya sebesar 4,9 juta rupiah sebulan. Pada 1993, gaji pokok presiden naik menjadi 15 juta rupiah sebulan. Publik jelas curiga, karena selain duit, Soeharto dan keluarganya punya banyak aset berupa tanah, bangunan, saham, dan kekayaan yayasan, serta dana yang mengalir dari proyek milik pengusaha yang dekat Soeharto. Soeharto pun memberikan penjelasan lewat pengacaranya, Juan Felix Tampu Bolon. Soeharto membantah ada pengalihan harta ke yayasan. Dana yayasan sebesar 4 triliun rupiah dalam bentuk deposito dan saham merupakan dana abadi untuk kelangsungan yayasan, kata Felix waktu itu. Pada 2 Desember 1998, Presiden Habibie yang sempat diragukan keseriusannya mengusut harta Soeharto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 30. Ia meminta Jaksa Agung Andi Galip segera memeriksa Soeharto. Instruksi Presiden itu ditindaklanjuti sepekan kemudian dengan terbitnya surat pemanggilan Soeharto dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Anton Sujata. Soeharto dipanggil untuk memberikan keterangan. Waktu itu Kejaksaan Agung mengincar Soeharto dalam 2 perkara, proyek mobil nasional dan penyimpangan penggunaan dana yayasan yang dipimpin Soeharto. Dalam kasus mobil nasional, Soeharto bisa dijerat dengan dalih melanggar hukum dan merugikan negara. Soalnya, saat masih jadi presiden, Soeharto menerbitkan keputusan dan instruksi yang menunjuk PT Timor Putra Nasional sebagai pelaksana proyek mobil nasional. Kita tahu, Timor adalah perusahaan Tommy, anak 5 Soeharto. Gara-gara penunjukan itu, Timor mendapat fasilitas khusus, berupa pembebasan pajak bea masuk dan pajak barang mewahnya ditanggung oleh negara. Sementara dalam urusan dana yayasan, Kejaksaan menduga ada penyimpangan penggunaan, terutama dalam hal pemberian pinjaman dana yayasan sebesar 750 miliar rupiah kepada Bob Hasan. Bob Hasan adalah pengusaha yang merupakan teman main golf Soeharto. Pada 9 Desember 1998, Soeharto diperiksa tim 13 Kejaksaan Agung. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana sejumlah yayasan,
program mobil nasional, kekayaan Soeharto di luar negeri, hingga proyek peternakan di Tapos. Soeharto menjalani pemeriksaan selama 4 jam di Gedung Kejaksaan Tinggi Jakarta. Pada Mei 99, masyarakat digemparkan penerbitan majalah Time berjudul Soeharto Incorporated. Investigasi majalah Time menyebut harta kekayaan keluarga Cendana mencapai 15 miliar US dollar. Majalah Time juga mengungkap ada transfer dana milik Soeharto senilai 9 miliar US dollar dari sebuah bank di Swiss ke Austria. Gara-gara laporan inilah, Soeharto sempat menggugat majalah Time. Sementara itu, majalah Tempo pada Desember 99 juga menerbitkan laporan yang menyebutkan luas tanah milik keluarga Soeharto mencapai 4 juta hektar. Terpaut tipis dari temuan majalah Time yang menyebutkan sekitar 3 juta hektar. Data aset tanah Soeharto itu diperoleh Tempo dari dokumen pemeriksaan kejaksaan. Tanah Soeharto itu tersebar di 17 provinsi di Indonesia. Yang terluas terletak di Kalimantan Timur. Luasnya mencapai 2,4 juta hektar. Temuan majalah Time itu sebetulnya sempat ditindaklanjuti Jaksa Agung Andi Galip dan Menteri Kehakiman Muladi. Mereka terbang ke Swiss untuk melacak harta Soeharto. Tapi sayangnya mereka pulang tanpa hasil. Di masa itu, anak-anak Soeharto dan para pengusaha yang dekat dengan keluarga Cendana ikut diperiksa. Kejaksaan pun menemukan indikasi adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Soeharto. Tapi Soeharto berkali-kali membantah. Bahkan dia pernah bilang, "Saya tak punya uang 1 sen pun" pada Mei 1999. Saat itu, Soeharto meminta penyelidikan terhadap dirinya dan keluarganya dihentikan. Soeharto mengeluh sakit. Dan benar saja, pada 19 Juli 1999, Soeharto terserang stroke, dan dia dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta. 1 bulan sebelum Soeharto terserang stroke, ada peristiwa penting di Kejaksaan. Jaksa Agung Andi Galip dinonaktifkan karena muncul tuduhan ia menerima suap. Pada Juni 1999, posisi Andi digantikan wakilnya, Ismu Joko, sebagai penjabat sementara Jaksa Agung. Meski hanya berstatus penjabat sementara, Ismu Joko justru mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pengusutan kekayaan Soeharto. Alasannya, kejaksaan kekurangan bukti. Pengusutan kekayaan korupsi Soeharto berlanjut di era Gus Dur. Ia menunjuk Marzuki Darusman sebagai Jaksa Agung. Marzuki pun segera mencabut SP3 yang diterbitkan Ismu Joko dan memulai kembali penyidikan. Dalam perjalanannya, penyidikan kekayaan dan korupsi Soeharto pun diwarnai berbagai drama dan tak berkesudahan. Dengan situasi pengusutan sumber kekayaan Soeharto yang tak pernah tuntas, MPR justru membuat pengumuman kontroversial dengan menghapus nama Soeharto dalam ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998. Hal ini mengundang kritik publik, salah satunya dari para ahli hukum tata negara. Selain karena MPR sejak 2004 bukan lagi lembaga tertinggi yang bisa menentukan dan memberhentikan presiden, MPR juga sudah tidak bisa lagi mengeluarkan ketetapan. Penghapusan ini, menurut Ketua Presidium Masyarakat Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Bivitri Susanti, merupakan upaya MPR untuk membentuk model yang tak mau melakukan penghukuman secara politik kepada mantan presiden. Soeharto memang sudah meninggal. Secara hubungan kemanusiaan, ia memang sudah dimaafkan. Tapi, dalam hukum tata negara dan administrasi, pertanggungjawaban politik harus tetap ada. Lalu apa penilaian kamu soal langkah MPR yang ingin mencabut TAP MPR soal Soeharto ini? Pantaskah Soeharto dijadikan pahlawan nasional? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar.